له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Pak Budi baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum wa yaskharuna minhum. Sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin farihal mukhallafuna bimaqadihim khilafa rasulillahi wa karihu ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama asaddu harra law kanu yafqahun falyadhaku qalilan walyabaku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun Fa'irraja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'danuka lil khuruji fakullan takhruju ma'i abadaw walan tuqatilu ma'i aduwa innakum raditum bil qu'udi awwala marrah faq'udu ma'al khalifin wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa hum fasiqun wala tu'jibaka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tashaqa anfusuhum wa hum kafirun. Baik. Monggo Pak Mano. Kemunafikan adalah dosa yang tidak diampuni Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan juga mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk sedekah selain sekedar kesanggupannya, maka mereka orang-orang munafik itu mengejek mereka. Allah akan membalas ejekan mereka itu dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Masih terkait dengan orang-orang munafik. Kemarin sudah ada sedikit tulisan, yaitu di rangkaian ayat ini mulai dari ayat 40-an sampai 80-an, sampai 120-an berbicara terkait dengan orang munafik. Ya, coba nanti cari karakteristik ini sifat, ciri-ciri orang munafik, terus kedua perilakunya, yang ketiga hukumannya. Jelas dari kemarin hukumannya jelas ya. Kita karakteristik kita tahu bahwa ada 4 kemarin. 1, 2, 3, 4. Kalau bicara, kalau janji, kalau diberi amanah, terus satunya apa? Mau menang sendiri. Bila berperkara menang sendirilah. Biasanya banyak bersumpah atas nama Allah. Nah, ini ya, ini yang kita ketahui dari hadis. Cara dia ini janji dia ini ya kan. Terus di sini ada tambahan lagi karakteristiknya. Nah, kalau ini karakteristik cirinya, kalau ini perilakunya. Perilakunya apa? Orang-orang munafik
yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela juga orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupan. Maka orang-orang munafik itu menghinakan mereka. Maksudnya ini. Perilakunya ini bisa dilihat. Kalau ini untuk introspeksi kita, kita jangan sampai seperti ini karena nanti ini termasuk sifat-sifat orang munafik. Kalau ini bisa dilihat, orang munafik seperti ini. Apa ini? Mantap. Ini. Ada orang sedekah banyak dikomentari, ada orang sedekah sedikit dikomentari. Artinya apa di sini? Artinya apapun yang dilakukan oleh orang yang beriman, tidak ada yang benar di antara mereka. Ya kan? Ya. Apapun. Orang yang ingin berbuat baik itu selalu bernilai negatif. Ya kan? Ini kan ya. Ciri-cirinya sedikit banyak, pokoknya negatif dok. Ya kan? Nah itu ya. Jadi apa? Kacamata negatif, ya. Ini. Gitu, makasih Andika. Iya betul. Padahal itu baik, ya kan? Nah ini makanya dia berkacamata negatif. Sudut pandangnya selalu sudut pandang negatif. Makanya itu di sini, kalau di sini dicontohkan sedekah ya, apapun usahanya sedekah, usaha baik bagi dia untuk melakukan kebaikan selalu dinilai negatif. Nah ini juga waspada bagi kita ya. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Ya. Jadi waspada untuk kita juga ini. Jangan-jangan kita sebagai pelakunya. Gitu ya. Dan tidak hanya ini, pokoknya ini kita melihat kegiatan yang bagus itu selalu dipandang negatif. Saja. Ada tambahan Pak Manto? Hah? Ayo. Ada tambahan lainnya? Tidak ada. Gimana? Sedekah. Semua. Jadi kalau di sini sedekah ini adalah perbuatan baik. Kalau di sini sedekah, makanya itu. Sedekah bumi. Sedekah. Kan dalam arti sedekah di sini adalah perbuatan baik kan. Ya kan? Situ. Makanya ini siapa perbuatan baik dinilai negatif. Baik, monggo lanjut Pak Manto. Ampun wahai Rasul, mohon ampun bagi mereka, atau kamu tidak mohon ampun bagi mereka, adalah sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mempunyai mereka yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah ini kemudian Allah merespon apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini. Gimana? Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun kepada mereka, sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun
Allah sekali-kali tidak akan berikan ampun kepada mereka. Luar biasa kan ancamannya di sini, hukumannya ini kan. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum-kaum yang fasik. Kembali lagi, atas seperti ini hukumannya kita pertajam lagi terkait dengan orang munafik ini. Gunanya apa? Gunanya untuk diri sendiri, terutama ini. Kenapa ancamannya luar biasa? Ya, ancamannya luar biasa. Karena sudah Allah ini melakukan seperti ayat di 80 ini kita manusia yang seperti itu mau apa ya? Ini kan tidak ada kesempatan lagi. Ya. Ini artinya apa? Insya Allah akan tidak mengampuni mereka. Wallahu alam, seperti ini ancamannya berat sekali ini. Baik, sampai sini. Ada yang perlu disampaikan? Dia kembali orang-orang munafik ya. Bagaimana? Makanya itu karena di sini perlakuan seperti itu. Usahakan kita berpositif thinking. Muhasabah. Ya kan? Bermuhasabah diri. Itu penting itu. Baik, kita lanjutkan Pak Manto. Keadaan orang-orang munafik yang tidak mau turut berjihad. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kalian pergi berperang di waktu panas ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih panas jikalau mereka mengetahui. Orang-orang yang ditinggalkan, mereka gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Konteksnya luar biasa, konteksnya ini. Sifat mereka satu, tidak suka mengikuti aturan. Ya kan? Seneng ketika mereka tidak berangkat perang, ya kan? Dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ini sifatnya ini, nah ini sifat ini. Ya kan, mengerahkan segala daya dan upaya. Kalau sudah seperti ini, ya kan, makanya itu kita ini kadang variab, memang masing-masing dari kita beda-beda ya. Tapi usahakan kita sudah, paling enggak kalau ditanya sama Allah itu, ya saya sudah berjihad ya Allah. Ya kan, saya sudah berusaha. Tapi karena memang keterbatasan saya seperti ini. Ya, sampaikan itu kepada Allah. Ya. Bukannya saya tidak mau ini, bukannya saya tidak mau ini. Ya, ya ujung-ujungnya pasti istighfar. Ya, ujungnya ya seperti itu, ya. Lah, terus kalau misalkan kita terjangkiti seperti ini gimana? Nah, minimal mereka berkata ya, dan mereka berkata dengan sudah perilakunya seperti ini, mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berenang dalam panas terik seperti ini. Nah, sudah mereka sifatnya seperti ini ditambah dengan
provokasinya seperti itu juga. Tidak hanya diri sendiri yang tidak mau ini, juga ngapain ngomong seperti itu. Iya kan? Iya bukan? Dah, jangan kamu berangkat pergi perang, panas. Dah, kamu jangan ikut-ikutan. Kamu masih belajar ngaji, nggak usah ikut-ikutan. Ya, Wanto ya? Gimana Wanto? Ya, nah ini ya, sifat mereka seperti ini. Nah, terus gimana kalau sudah seperti ini? Baik diri kita sendiri maupun ada orang seperti itu, dakwahnya, nah ini masuk ke next berikutnya, dakwahnya api neraka itu lebih panas jika mereka mengetahui bahwa ancaman atau hukuman atas konsekuensi daripada ini itu lebih keras daripada situasi yang ada saat ini. Dan pasti Allah sudah menjanjikan kalau ada aturan seperti ini, terus sifatnya seperti ini, pasti Allah menjanjikan sesuatu yang baik. Ya, ini konsekuensinya berat ini. Ini juga termasuk pada diri kita masing-masing ya, ketika kita terjangkiti seperti ini. Enggak, biar Handika aja yang maju. Ya kan, enggak. Gini. Seperti itu. Baik, sampai sini. Gimana? Ada yang perlu disampaikan? Pak Manto, ada tambahan di situ Pak Manto? Hah? Ada tambahan? Gitu. Ya, ini kan menarik kan? Bagaimana lingkungan kita saat ini itu sangat dalam tanda kutip memposisikan kita di posisi yang kejepit ya. Tidak bisa, gitu tidak bisa, mau maju tidak bisa, ya kan? Tapi ya gimana lagi ya? Itu mungkin sedang berproses, ya kan? Allah mengingatkan pada kita, yuk belajar. Dengan soal seperti ini aja tidak bisa ya, tambah belajar, ilmunya kurang. Misalkan seperti itu, ya kan? Apa usaha kita? Ya kan? Apa usaha kita kalau kita menghadapi yang seperti ini? Ya kan? Apakah diamkah atau berespon seperti apakah? Nah itu kan nanti ada nilainya, ya kan? Diam atau tidak diam nanti pasti ada nilai tergantung reasonnya, tergantung alasannya, ya kan? Dan itu pasti ada nilainya di depan Allah nanti. Baik, gimana ya? Itu. Ada perbedaan antara fasik dan dengan kafir. Ya, fasik dengan kafir. Orang kafir sudah keluar dari agama. Sedangkan fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan terhadap ajaran Islam, namun tetap dianggap sebagai muslim. Orang kafir itu berjenjang, ya, mulai dari kufur nikmat sampai kufur kafir kan menutup diri dari kebenaran, ya kan? Mulai dari kufur nikmat menutup diri dari kebenaran, kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah, sampai menutup diri dari keberadaan Allah, ya kan? Berjenjang nanti dosanya, konsekuensinya, sehingga yang paling puncak adalah meniadakan Allah, itulah yang dianggap keluar dari Islam. Kalau orang fasik itu orang tahu tapi melanggar. Ini yang mana ya? Baik. Ini harus kita waspadai ya, jangan-jangan terjangkit pada diri kita. Lanjut teman-teman, 82. Maka biarkanlah mereka sedikit tertawa dan banyak menangis sebagai balasan bagi apa yang selalu mereka usahakan. Gimana Pak Manto? Maka hendaklah mereka tertawa sedikit
dan menangis banyak sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan. Pada siapa ini Pak Manto? Pada siapa ini? Ya Rasulullah. Hah? Enggak, kepada orang-orang munafik tadi. Di dunia mereka mendapatkan segala kesenangan dan pada hari kiamat nanti mereka akan mendapat siksaan dan yang demikian itulah balasan dari apa yang mereka kerjakan yaitu berupa kejahatan dan kerusakan ya. Nanti konsekuensi atas perilaku mereka di akhirat ya kan. Lanjut Pak Manto. Maka jika Allah mengembalikanmu kepada satu golongan dari mereka, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar ikut berperang, maka katakanlah kalian tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi orang musuh pun bersamaku. Sedang sesungguhnya kalian telah rela tidak pergi berperang sejak semula, karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Apa maksudnya ini Pak Manto? Apa maksudnya? Apa Budi maksudnya? Apa? Sudah. Itu kamu nikmati aja. Ya kan? Kamu nikmati aja ke apa yang kamu anggap benar. Silakan. Dan Allah tidak mau tahu dengan apa yang kamu kerjakan. Iya kan? Nikmati aja apa yang kamu anggap benar ini kan. Akhirnya kan apa yang dianggap benar silakan saja. Nikmati aja. Nanti ada konsekuensinya sendiri dari Allah. Mau tidak berperang, mau ini, mau tidak ikut aturan, bebas. Iya kan? Seperti itu. Apa dilulu sama Allah ya? Kamu tidak boleh ya, sampai di seperti kamu tidak boleh, bahkan di seperti itu kan. Sudah sekalian kamu tidak usah ikut perang, sekalian tidak usah ikut aturan. Hah? Iya, iya sudah. Sekalian. Udah ya. Tidak ikut berperang, nikmati apa yang, nah ini yang bahaya toh. Kalau kita mempunyai mindset yang seperti ini, artinya kalau kita ternyata berada dalam sebuah sifat kemunafikan atau kekufuran atau kefasikan yang tidak tahu, terutama kemunafikan ya, yang kita sendiri tidak tahu dan kita menikmati kemunafikan itu, lain kalau sudah seperti ini gimana? Ya. Kita tidak tahu kalau kita ternyata terjangkiti penyakit ini, munafik ini. Kita tidak tahu kalau ternyata perilaku kita seperti ini. Karena apa? Karena kita tidak pernah muhasabah. Kuncinya satu, muhasabah. Dua sih kuncinya. Muhasabah kan kita menimbang ya, benar dan salah ya. Kalau kita tanpa tahu Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin juga. Nah, itu kan. Dua ini saja, muhasabah. Kalau muhasabah tidak ngerti ini juga, Tuhannya jadi diri sendiri ya, Manta ya. Hawa nafsu kita itu adalah Tuhan jadinya nanti ya. Ini dua ini adalah sifatnya, mungkin ini adalah panduan bakunya, SOP-nya seperti ini. Oh, SOP-nya salah benar. Apa yang kita lakukan benar apa salah? Masuk kemarin nih Pak Agus ya. Apa? PDCA Pak Agus.
Mas Syafi'i jelas hafal ini, PDCA ini. Plan, do, check ya. Check, action, act. Nah, orang kafir yang nemu ini. Ya kan, nggak apa-apa kita manfaatkan. Toh ini dari Islam juga. Plan isinya action plan. Nanti di sini ditulis KPI, Key Performance Indicator. Terkait dengan ini, saya sudah bicara dusta enggak? Dalam 1 pekan. Hasil. Dalam 1 pekan ngomong 100 kali. Ternyata yang dusta 10 kali, 10% hasilnya. Ini ngurusi usaha yang maksimal berumur 100 tahun. Gimana ngurusi kita yang berusia yang nanti akan kekal. Enggak apa-apa, manfaatkan seperti ini. Bikin bagan apa yang mau kita targetkan. Target apa di sini? Bapak Manto sudah berhasil misalkan kemarin. Target berhenti di garis putih. Nah, ya kan? Ya kan? Berhenti di indikatornya apa? Berhenti di garis putih. Nah, sekarang 100% berhasil Manto ya. Tinggal nanti ada lagi di sini setelah ini jalan ada nanti matriks apa bagannya nanti untuk mempertahankan, bagaimana cara mempertahankan, ada semuanya, ya kan? Ya, kita manfaatkan hal yang seperti ini. Nah ini ya, baik sampai sini. Ada yang sampaikan, Andika? Lanjut ya, lanjut Om Manto. Kalau tidak ada. Larangan mensolatkan jenazah orang munafik. Dan janganlah sekali-sekali kamu mensolatkan jenazah seseorang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Gimana Pak Manto? Gimana Pak Manto? Ya saya mesti tidak mau. Ini kalau dilihat dari, kan jelas ya, teksnya jelas ya. Dan janganlah sekali-kali kamu menyolati jenazah seseorang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Satu, tidak boleh, sebelum menguburkan tidak boleh, setelah mati tidak boleh. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Tahu tapi tidak mau. Ya. Kalau dilihat dari asbabun nuzulnya, latar belakang ayat ini turun ketika siapa itu? Sa'labah, bukan. Lubabah siapa? Abu Sa'labah bukan. Abdullah bin Ubay. Gembong munafik. Ya kan, gembong munafik itu meninggal. Ini kan? Rasulullah diminta untuk menyolatkan. Ya, ketika mau menyolatkan, Rasulullah ditarik sama Umar. Ditarik. Allah sudah melarang loh, ya kan? Kemudian Rasulullah menjawab, saya juga sedang menjalankan ayat mau mendoakan atau tidak mau mendoakan. Saya pilih yang mendoakan. Bukan di ayat ini, ayat lain. Ya, ketika setelah mensalatkan turun ayat ini. Ya, baru rangkaian seperti itu, turun ayat ini. Nah ini jadi perdebatan juga, ya kan, di kalangan ulama juga. Terus posisinya terkait dengan orang munafik gimana, ya kan? Ya kalau tahu jelas-jelas orang munafik, kalau dia sudah bertobat gimana? Ya kan ini menjadi sebuah masalah, ya kan? Kalau toh memang kita tidak tahu
tidak jelas, tidak bisa menegakkan diagnosa munafik itu 100%, kemudian kita kembali ke hukum umum fardu kifayah memulasarkan, mengopeni jenazah gimana seperti itu. Kalau memang tegak diagnosa orang munafik, boleh kita seperti ini. Ya, seperti dulu waktu geger Ahok dulu. Ingat nggak? Itu Al-Maidah Jakarta itu. Sampai ada kampung yang nolak menguburkan itu ya. Ada itu sampai seperti itu. Nah, menolak untuk mengopeni jenazahnya. Karena dia ngomong apa ya waktu itu ya? Si orang ini tuh ngomong, saya lupa ya. Atau enggak apa-apa memilih pemimpin orang kafir itu enggak apa-apa, kalau nggak salah seperti itu. Pokoknya terkait dengan waktu itulah. Kalau enggak salah itu enggak apa-apa memilih pemimpin orang kafir itu. Ya itu setelah itu orang itu meninggal. Al-Maidah 51. Satu RT itu enggak mau ngopeni. Enggak mau ngopeni ini. Karena mungkin sudah jelas kemunafikannya. Tapi siapa tahu dia bertobat, kan kita enggak tahu. Nah ini yang butuh kejelasan ini ya. Kalau kita enggak tahu gimana ya, kita kembali ke hukum umumnya. Ya kan, gimana statusnya dia sebagai orang Islam, bukan Islam ya sudah seperti itu. Ini karena sampai seperti ini maksudnya ini, sampai konsekuensinya itu hingga Rasulullah pun dilarang untuk berbuat baik, ya seperti itu ya, mensolati orang kafir. Artinya kan hukumannya itu luar biasa, tidak hanya di akhirat, di dunia juga ada hukumannya. Sampai orang terbaik pun diberi batasan untuk melakukan sesuatu pada orang munafik ini. Ini ya, ini memang teksnya seperti ini, tapi kita bisa ambil pelajaran bahwa berat sekali hukumannya ini. Sehingga sosok yang kita inginkan syafaatnya pun terbatas untuk memberikan pertolongan atau berbuat baik pada orang-orang munafik ini. Ini kan seperti itu kan? Sampai seperti ini, Pak. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan orang fasik. Kita tahu bahwa orang munafik itu nerakanya berada di neraka yang paling bawah, lebih bawah daripada orang kafir. Ini ya, berat sekali konsekuensinya. Makanya itu banyak sekali di sini ayat ini, surat ini saja sudah 80 ayat terkait dengan orang munafik. Nah, ada tambahan, Andika? Kalau Imam Malik, Syafi'i sama Ahmad itu yang nggak boleh yang munafik sama kafir. Kalau cuma fasik nggak sholat tapi nggak terang-terangan ngomong itu masih sholat, tidak tokoh ulama masyarakat tuh boleh nggak nyolati supaya jadi bentuk peringatan. Yang Terus? kedua tuh mungkin terkait doa ya. Jadi kalau misalnya ada suatu musibah di suatu wilayah, ada banyak orang meninggal situ dan campur aduk agamanya, kita hati-hati berdoa. Doakan mereka semua yang meninggal itu diberi kebaikan akhirat, kan nanti jatuhnya termasuk bisa mendoakan orang yang kafir. Jadi dipilih doakan mereka saudara-saudaraku seiman. Lebih detail sekali dalam berdoa. Dan sekarang terkait dengan tidak sholat tadi, ini benar ini. Orang yang tidak sholat, isinya aja, atasnya aja. Orang yang tidak mengikuti aturan, yang baku misalkan sholat misalkan, nanti dihukumi dua kan. Dia fasik, sama dia kafir. Kapan dihukumi? Ini tidak menjalankan sholat loh ya, orang yang tidak sholat. Kapan dia dihubungi fasik, kapan dia dihukumi kafir? Dua-duanya tidak sholat ini. Ini orang yang tidak sholat.
Oh, orang muslim. Orang muslim tapi tidak sholat. Kapan dihukumi fasik, kapan dihukumi kafir? Enggak, masih hidup. Masih hidup. Kafir Ti- itu menentang. Hah? Kalau fasik itu agak mana sih? Menentang hukum ini definisinya gimana? Yang jelas coba. Sholat nggak perlu sholat itu jadi elit. Fasik apa kafir itu? Kalau kan menentang nggak sholat, menentang jadi nggak wajib sholat. Nah, ini yang menarik. Kalau si pelaku ini orang Islam tidak sholat, dihukumi fasik kalau belum ada pernyataan bagi dia mengubah hukum. Kalau ini sudah mengubah hukum, sholat tidak wajib. Tidak wajib. Kalau sudah hukumnya kafir ini. Kalau keluar dari mulutnya, sholat itu hukumnya tidak wajib. Kalau masih, ya wes sholat tuh aku titip. Itu masih mungkin dihukumi fasik. Ya kan, karena dia melakukan kesalahan saja. Tahu hukumnya, tidak mengubah hukum, masih meyakini itu adalah sebuah kewajiban, tapi tidak melaksanakan. Fasik. Kalau kafir, ini kalau sudah ada pernyataan dari dirinya, sholat itu tidak wajib. Ada yang ini sholat dirangkap pisan. Tidak apa-apa. Iya, asal tidak mengubah hukum, tidak masalah. Kalau bisa sholat dirangkap meneh kabeh. Ya? Maksud apa? Sholat dirangkap kabeh sholat wajib. Terus pokoknya tidak mengubah hukum. Iya kan? Nah, kalau dinilai seperti itu. Kalau sudah mengubah hukum, itu yang. Nah, seperti mengubah hukum ini kalau diperpanjang lagi kita juga waspada juga. Ya. Mana akhirnya seperti kemarin. Pada suatu titik kita harus menentukan hukum mana yang berlaku saat ini. Hukumnya Allah atau hukumnya saya. Ya mana ya? Ini udah ini lebih baik ini. Lebih baik hukum saya. Kalau enggak nanti seperti ini. Allah ketinggalan. Ya sudah, itu bahaya itu. Ya. Itu ya. Semua aturan terkait dengan aturan ini hukumnya. Kalau sudah dia mengubah ini. Ya. Kalau haji itu Haji menjadi tidak wajib ya. Ayo, haji menjadi tidak wajib. Nah, itu kembali lagi. Memang apa? Enggak tahu ya. Sampai umroh pun, ya kan dulu sampai umroh dijadikan hutang, diangsuran dalam bentuk angsuran. Itu kan juga tanda tanya. Umroh ini hukumnya sunnah. Ya kan, sedangkan hutang itu dipergunakan untuk hal-hal yang darurat, yang mendesak saja. Ini lo enggak apa-apa sama Allah, enggak kamu kerjakan enggak apa-apa. Ya kan? Haji juga. Haji itu sudah, kan Allah sudah memberikan kalau enggak kuat tidak masalah, tapi usahalah. Ya kan? Kalau sudah seperti itu ngapain kita mempersulit diri dengan berhutang? Iya, nah itu kan. Itu Malaysia itu malah lebih parah lagi. Malaysia itu 60 tahun antriannya. Iya, 60 tahun antriannya Malaysia itu. Walaupun pengelolaan dana haji mereka lebih baik daripada kita ya. Kita ini tempat tendanya itu jauh dari Mekah. Kalau orang Malaysia deket pelataran Ka'bah dekat sekali. Itu reguler. Jadi pengelolaan dana haji lebih bagus mereka. Tapi tidak tahu kok antriannya mereka sampai 60 tahun itu. Semangat ya. Kita masih 30 tahun Pak Manta ya. Pak Manta berapa tahun? Ya itu ya. Terus terkait juga ini
mendoakan ini. Coba misalkan mendoakan orang yang sudah meninggal yang sering. Semoga doa itu loh. Orang kafir yang kemudian kita almarhumkan. Terus apa lagi? Semoga diterima di sisi Allah, di sisi Tuhan. Ini gimana tuh? Padahal Allah sudah menjamin bahwa orang mati dalam keadaan kafir itu masuk neraka itu dijamin sama Allah. Lah kok kita mendoakan? Lah kok ada orang-orang yang berani seperti itu? Almarhum. Diterima di sisi. Siapa ya? Orang kafir, jelas orang kafir ini. Almarhum kan singkatannya apa? Al-maghfirah, semoga diampuni. Dan orang-orang mendoakan orang Gimana? kan orang mati itu kadang kan berdiri, tapi orang-orang duduk. Caranya kan berduduk, akhirnya kan berdiri. Nah itu kan enggak tahu orang-orang aturannya seperti apa, ya kan? Kadang-kadang juga di makam dilangkai segala macam kan? Ya Iya, kan? langkah-langkah Gitu, itu. ya. Dulu ya gitu dulu bareng. Oh dulu gitu. Dulu gitu, Oh, sekarang iya. yang nggak sangat. Tuh, Pak Manto. Ada perubahan Pak Manto ya kan? Ilmu kita muda. Itu ya Mas, pada hal-hal yang sepele seperti ini yang ini kita berhadapan dengan Allah ini. Allah sudah ini aturan Allah itu seperti ini dan tidak mengikuti. Nah, ini bisa menjadi apa? Ciri-ciri munafik? Ya mungkin bisa kategori. Nggak tahu tapi nggak mau belajar. Iya, belajar membaca. Orang belajar itu nggak perlu pinter tapi ya ngerti. Enggak, karena Allah memberikan kita kemampuan itu beda-beda Iya. dan pasti disesuaikan dengan itu. Ya mana ya? Pasti disesuaikan. Nikmati itu. Belajar, baca isinya. Allah yang memahamkan. Iya Allah yang akan memahamkan. Terus niati aja belajar. Ya mana ya? Enak kan? Iya. Ya itu ya. Ya. Dan lingkungan kita juga. Coba. Kita pasti ya, pasti akan merasa kita dalam kehidupan di perempatan aja. Ini yang paling gampang contohnya. Kita akan merasa bagaimana benarnya hadis memegang Al-Quran dan Sunnah itu seperti bara api. Satu itu. Terus bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah itu digigit dengan gigi geraham. Kenapa gigi geraham? Karena gigi yang paling kuat. Tapi gigi yang paling rapuh. Jarang ada gigi seri protol itu jarang. Gigi taring itu jarang. Kecuali kalau kecelakaan. Ayo coba. Perhatikan. Ya kan? Yang bolong itu gigi geraham. Paling kuat tapi paling rapuh dia itu. Nah, banyak bekerja ya, ada yang paling rapuh. Artinya kita menggigit kuat tapi waspada. Kalau kita enggak maintenance gigi dengan bagus, ya, rapuh. Kita di perempatan coba, kita sedang menjalankan aturan Allah. Lingkungan kita coba, wah, godaan yang luar biasa itu. Ya bener ya, susah pegang aturannya. Oh ya bener ya, seperti ini. Tapi dibel. Ya belum ngepel, terus kanan kiri maju ya kan, itulah. Oh berarti kalau dibeli lihat, nah, iya, itulah dari hal kecil ya. Oh merah itu luar biasa. Bagaimana keadaan kita di dunia yang sekarang ini, kita megang aturan tapi luar biasa. Sekitar kita sedang melanggar. Dan luar biasanya lagi, itulah yang dianggap benar. Dinormalisasi, dipermisif dulu, ditoleransi yang tidak tepat, permisif dulu, kemudian dinormalisasi,
dianggap biasa, normalisasi, kemudian jadi itulah yang benar. Bukan itu yang benar, itu tidak salah akhirnya. Akhirnya kan semua tidak ada yang melarang ketika ada di tengah perempatan kan. Malah bahkan banyak temennya, tahu? Nah itu kan. Nah kalau itulah contohnya kita memahami ini. Iya, monggo. Ya masih identik dengan apa yang sudah disampaikan Andika. Andika. Kalau saya lihat zaman sekarang ini, walaupun mungkin mereka mengerti bahwa di sini tidak boleh mendoakan Orang kafir, orang munafik juga tapi harusnya. dia masih saja mau melaksanakan. Nah ini sudah jelas bahwa orang itu seperti yang disampaikan ini Andika, tidak mau sholat, nggak perlu sholat, nggak perlu. ya, Kan sudah sama dengan mengatakan bahwa tidak wajib. tidak wajib. Terus naik haji, Hmm. nggak perlu. Bahkan sampai salah seorang saudara itu, yang istri itu naik umroh, yang laki diajak tidak mau. Ya karena ini, karena dia itu memang golongan klenik kan. Oh itu repot itu. Ya, aku ngarani golongan klenik ini. Nah, alhamdulillah sekarang ini dia sudah rupanya berubah dia. Ya mungkin ya dengan lingkungan atau dengan para ulama di TV dan sebagainya. Rupanya dia sekarang berubah mau sholat. Tapi yang mau sholat ini Pak Manto. Nah, terus kemudian orang ini saya tahu bahwa ini termasuk golongan ini, golongan mati, singkat sempat, betul. Tapi banyak yang nyolati, termasuk orang Islam juga, bukan orang lain, orang lain si Juluro tapi ini banyak orang Islam. Jadi terus saya kira ini apa ini ya? Nggak mau belajar seperti yang katakan, atau tahu tapi dilanggar. Iya. Ya sebetulnya saya juga pernah ini ngalami dari tapi saya tahu itu orang kafir. Alasan macam-macam. Lah, aku gak muncul. Aku najis, macam-macam pokoknya nggak ikut. Nah itu zaman sekarang ini, walaupun dia tahu tapi tetap mau melaksanakan, terutama dengan alasan itu mati, sawangannya iya itu. Benar. Ya dia jadi menyetarakan dengan dalil itu, sawangannya itu. Benar. Banyak yang melaksanakan, dia nggak ngerti, nggak ngerti teman atau ngerti ditabrak. Iya benar. Itu yang banyak sekarang. Benar. Sama seperti apa yang disampaikan Pak Chandra kemarin kan? Apa enggak enak atau gimana? Kemarin tuh gini. Ya dinormalisasi akhirnya. Iya kan? Jadi mulai dari enggak enak. Iya. Jadi permisif ini sikap permisif apa ya? Intoleransi yang berlebihan ya. Kemudian dinormalisasi, kemudian di aturan baru. Sama ini dengan konsepnya lalai, dusta, ingkar. Mungkin sama ini. Dengan banyak bahasa nih, maknanya sama. Diawali dengan seperti itu, yes. Enggak apa-apa wis, ya kan? Tidak apa-apa maju wis, lain-lainnya maju, ya kan? Terus seperti itu.
Terakhir-terakhir ngebel yang nggak maju. Dia jadi provokator malah. Ya kan? Iya mantap ya. Yang pertama di depan nggak enak ya Sanus, tapi lainnya kok maju ya wes. Ada temennya ya kan. Nanti setelah 3 bulan malah ngebel yang tidak maju. Katanya ngebel ambulan. Nah, kecuali itu. Dan, iya kan, malah yang bener yang ngalah malahan. Ya kan, yang bulannya yang ngalah, ya kan aneh kan seperti itu. Ya itulah yang harus ya mulai dari diri kita sendiri. Ya, baik, lanjut satu lagi, Pak Manto. Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya Allah menghendaki mengajak mereka dengannya di dunia dan agar yang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Baik, senantiasa Allah memberikan contoh harta benda, anak-anak. Di sini ada 2 anak-anak, harta benda dan anak-anak. Janganlah harta benda dan anak-anak menarik hatimu. Ya 2 ini. Karena itu tadi kemarin sering saya sampaikan di sini, sering sudah dipelajari di sini bahwa ini adalah ya memang materi ini. Karena ini yang paling mudah diketahui oleh manusia. Untuk diukur. Sukses. Banyak sukses. Sukses itu yang seperti apa? Ya, hartanya banyak. Nah, itulah. Ya kan? Ini materi semuanya ini. Padahal ya kalau kita pahami lebih daripada itu adalah apa yang melalaikan daripada Allah. Apakah hanya harta benda saja? Tidak. Sekarang mungkin apa ya? Viewer, ya kan? Viewer, apa tahu viewer Pak Manto? Di YouTube itu loh. Yang lihat orang yang lihat penonton. Nah, penonton. Yang penting penonton. Masalah materi kontennya itu tidak dipikir. Ya, ini ya. Jadi apapun yang kita punya itu sebaiknya jangan sampai melalaikan diri kita kepada Allah. Janganlah harta benda ini menarik hati kamu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Ini ancamannya luar biasa kan? Banyak ancamannya terkait dengan orang munafik ini. Makanya nanti kalau sempat baca lagi mulai dari ayat 40 sampai ini. Kita pilih lagi mana sih orang munafik ini. Cari lagi. Ya kan? Setiap ayat dicatat. Mana ini? Oh ini termasuk apa? 3 ini aja. Cirinya terus apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita rasakan, apa yang bisa kita lihat, terus hukumannya apa. Di kelompok aja di 3 ini aja. Akan menjadi benteng untuk kita. Introspeksi bahan muhasabah untuk kita. Ya, baik. Ada yang mau sampaikan? Dari kemarin kita belajar masalah orang munafik, orang kafir, orang fasik sebagai objeknya kita. Nah ini salah satu pintu masuknya setan ke kita sendiri sebagai subjeknya. Kita melihat orang-orang munafik yang seharusnya kita punya prasangka buruk, akhirnya berprasangka baik, akhirnya kita berprasangka buruk. Dan sebenarnya itu belum tentu sesuai pemikiran kita. Kan harus kita tanggapi dengan apa? Benar atau bijak? Iya benar. Iya repot kan? Iya kan? Seperti itu. Iya kalau orang itu masih dalam kemunafikan. Kalau sudah bertobat,
kita sudah kadung berburuk sangka, ya kan? Ya. Terus apa yang kita harus lakukan? Itu tadi senantiasa. Kalau tidak ada ciri-ciri jelas munafik, kita memang susah. Rasulullah pun kesulitan, ya kan? Bahkan baru ada informasi dari langit, orang munafik seperti ini, ya kan? Yes, makanya dengan tahu ini, ya kita waspada saja. Antisipasi. Kemarin kita harus berbuat tegas, ya kan? Kita diperintahkan untuk berbuat tegas kepada orang-orang munafik. Tegasnya seperti apa ya? Tegas ya sesuai dengan tangan, lisan dan hati. Ketegasan kita seperti apa? Minimal dengan doa itu. Susah memang Pak Chandra mengidentifikasi orang munafik ini. Ya. Oke. Sama tadi yang kasus yang zamannya Ahok gitu nggak mau nyolati sak kampung. Ternyata dia mungkin diserang sama netizen ya. Habis itu dia tobat, iya ya. Ternyata dia mati. Nah, orang sak kampung itu gimana? Itu pasti ada pertimbangannya sendiri karena mereka juga bertindak berdasarkan apa yang mereka lihat kan. Fardu kifayah. Kalau seperti itu mungkin pemerintah yang harus turun tangan. Artinya kita diperbolehkan seperti itu boleh karena memang melihat sendiri seperti yang dilakukan Pak Ji tadi, melihat sendiri bahwa orang ini sudah kafir, sudah bertentangan dengan hukum Allah. Ya kan? Tapi gimana ya? Kembali kalau ada orang seperti itu ya kita enggak bisa menyalahkan karena dia sudah melihat langsung. Ya mungkin atasnya mungkin pemerintah harus turun tangan atau yang lainnya yang lebih mampu itu untuk menjalankan ya silakan seperti itu. Memang susah ini, makanya itu susah. Banyak ayat yang terkait dengan orang munafik itu karena ya susahnya orang munafik ini. Jadi sikap seorang muslim untuk menanggapi orang-orang munafik itu gimana? Cuma hanya mewaspadai aja. Iya. Hanya preventif saja. Preventif, promotif, dan preventif saja. Itu saja. Dan yang kayak seperti yang tidak boleh mendoakan dan menguburkan itu berarti untuk zaman Rasulullah saja itu untuk dikhususkan untuk ini. Enggak dikhususkan. Selama kita tahu, kita boleh. Kalau kita enggak tahu, kita kembali ke hukum awal. Ke hukum yang bahwa dia orang Islam itu aja. Kalau misalnya tahu detail yang seperti tadi, kita tahunya di tahun 2024, dia sudah ngomong bahwa sholat itu tidak wajib. Tidak tahu, kemudian tahun 2026 dia meninggal. Kita nggak tahu di tahun 2025 ini seperti apa. Ya kan? Nah ini kita tahu, ya mungkin kita boleh, karena kita punya dasar. Orang yang menyolati gimana? Allah alam, mereka tahu enggak? Atau ternyata memang dia sudah tobat. Toh kalau dia sudah tobat, kita tetap menganggap dia ya, Allah nanti akan memberikan perhitungan kepada kita. Toh kita dasarnya juga benar gitu loh. Paham ya? Dasarnya juga benar. Asal di sini jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Hukum yang seperti ini, seperti Pak Ji, itu mengikat pada satu orang. Enggak untuk yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi misalkan nasi goreng misalkan ya. Nasi goreng di depan. Misalkan ada yang kenal bahwa si nasi goreng, ini penjualnya nasi goreng kasih babi misalkan. Ya, ini berlaku untuk dia saja. Iya ya, disampaikan tapi ya di kalangan tertentu saja karena
karena ya sangat ini ya gimana ya, sebelum orang lain yang tahu sendiri seperti itu. Ya, kita boleh menyampaikan, tapi tidak boleh gimana ya, tidak boleh mempengaruhi orang untuk berbuat negatif lah pokoknya ke itu. Kan nanti jatuhnya hibah nanti. Nah, jatuhnya fitnah malahan. Kan tidak ada buktinya. Lah iya. Itu seperti itu. Itu untuk berlaku untuk diri kita. Kita tahu. Dan itu kita tahu harus tahu sendiri loh ya. Loh ini kok seperti ini. Ya supaya enak kasih babi apa kasih alkohol. Kan ini kan alkohol kan, LP itu. Kalau makan-makan di restoran besar itu namanya ada LP. Leaperin kalau nggak salah namanya. Leaperin. Ini adalah spiritus yang sudah dipadatkan sekali. Ketika dikasihkan ke nasi goreng, enak rasanya. Enak banget ini rasanya. Lebih daripada angciu itu apa? Raja rasa. Karena raja rasa sudah ada halalnya. Lebih daripada leperin ini. Seperti di seafood. Seafood itu kebanyakan pakai ini kalau yang restoran besar. Yang nyala gitu. Kayak layar itu ya. Nah itu pakai ini. Baunya enak sekali. Leperin enak sekali. Saya tahu karena saya jual bahan kue kan tahu. Oh tidak boleh ternyata. Tapi kalau MUI ya? Hah? Oh ini tidak ada ini. Ini tidak ada ini. Kali ini tidak ada. Ini impor. Mahal ini. Makanya restoran kalau yang terbesar itu satu porsi nasi goreng bisa 50.000, 75.000. Mahal memang. Karena ini mahal, ini enak sekali memang. Itu ya. Nah, ya terkait dengan ini kita hanya bisa promosi untuk kita sendiri. Ya kan? Promosi untuk kita sendiri. Artinya kita dengan ayat-ayat munafik itu kita harus tahu bahwa ini loh munafik itu kita waspada. Preventif terhadap orang lain juga. Ya, preventif. Ya sudah, kuratifnya seperti apa? Kuratifnya nanti Allah. Jadi yang urusan menyembuhkan selebihnya itu urusan Allah. Kita hanya sebagai promotif untuk apa? Menyiarkan untuk diri kita sendiri bahwa teorinya munafik seperti ini, preventif agar kita tidak sampai terjangkiti dengan penyakit orang munafik. Nah, misalkan Pak Manto lagi ya. Ini sudah bener ini ya, di garis putih. Tiba-tiba, waduh, ini ada Pak Warti di depan ini. Wah, ini ada provokator ini. Tergantung Pak Manto ini. Ya kan? Ternyata, gak apa-apa wis. Nah, itu pada saat gak apa-apa wis, itulah. Di situ yang berlaku hukumnya siapa? Gimana ya? Gak apa-apa wis, Pak Warti wis. Hukumnya Pak Warti itu hanya ikut Pak Warti berarti. Nah, ya kan? Seperti itu. Oleh karena itu, pengetahuan terkait dengan Al-Quran dan Sunnah itu sangat penting sekali. Misalkan, saya tuh makanya sering dulu itu kalau di dinas kesehatan itu sering sekali ke jam 10 itu, yang perawat-perawat itu mampir ke poli umum, Dok, pasien nggak ada, kopi yuk. Belum setengah 12 alasan itu. Tapi sekali ya memang tergoda, enggak ada pasien. Ya kan, kalau di tengah kan enggak ada pasien. Enggak ada pasien, kerjaan selesai semua. Oh, enggak ada pasien aja loh, Dok. Tidak ada. Ya wes lah, yuk. Nah, ini kan. Lah, karena lingkungan Pak Manto, ya kan? Karena lingkungan. Ini yang sering kita, kalau alhamdulillahnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk tahu bahwa itu salah, itu masih alhamdulillah, istighfar lagi. Tapi bahayanya kan kemudian membuat aturan baru bahwa itu benar. Itu yang waspada itu. Ya. Baik, sampai sini. Ya, jadi kalau bisa satu hari ini kita baca berapa, kayak 5 ayat, 6 ayat, ya kan? Kenapa kok
ada seperti ini, saya suka sini, atau Pak Manto yang suka yang itu ada kelompok ayat, ya kan Pak Manto ya? Kelompok ayat ini membicarakan apa? Satu kelompok ayat, ya memang lebih lengkap itu hanya dikelompokkan sedikit aja. Iya, jadi kembali kepada terkait dengan orang munafik ini, ya kan? Kalau di kedokteran kan istilahnya kan ada di kesehatan nih, ada promotif ya, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Ya mungkin promotif ini adalah promosi ya, mensyiarkan, ya kan? Minimal untuk diri kita sendiri. Preventif ya preventif, menjaga, ya kan? Kuratif dan rehabilitatif ini penyembuhan dan apa? Rehabilitatif itu recovery apa ya? Rehabilitasi itu apa? Apa bahasa Indonesia nih? Pemulihan. Nah, ini pemulihan. Ini belum lah kita ini. Ini biar nanti urusannya Allah. Ini aja terkait dengan orang-orang munafik. Promosi atau mensyiarkan kepada diri kita sendiri dalam kata bisa orang lain, ya kan? Dan preventif agar kita tidak sampai menjadi orang munafik. Itu aja. Represif. Apa represif itu? Oh iya, melawan ya ini. Ini di luar sini berarti ya tindakan melawannya. Karena yang tadi saya sampaikan itu, tindakan kita melihat orang munafik, ya kita cuma batin aja, jangan sampai apa kita berprasangka buruk lah. Yang harus dengan tindakan apa tadi? Tegas. Tegas. Itu yang orang munafik yang memecah belah. Oh, yang ada. Terang-terangan. Yang terang-terangan melawan, mencari apa? Memecah belah atau melemahkan semangat kita. Sekarang perilaku itu loh sudah banyak. Ya mana ya? Memecah belah, membodohi umat, membuat bodoh umat. Ya banyak sekarang. Iya kan? Akhirnya bentuk ketegasan kita seperti apa coba? Kemudian lagi doa ya Pak Manto. Doa yang tegas, ya kan? Doa yang benar-benar. Ya. Tadi sampaikan Ustaz Agus tadi. Jangan lupa, walaupun kita itu dianggap selemah-lemah iman, ya kan, dengan lisan, dengan hati. Tapi jangan lupa, di hadis lain juga disampaikan bahwa doa adalah senjatanya orang Islam. Senjata kita itu. Ini kan, ya Allah, ini gimana lagi, saya tidak mampu apa-apa, gini doa ini senjata terakhir. Ya. Ya, Manto ya. Itu harusnya kan mekanisme itu dijalankan dulu dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Tapi enggak, kita langsung pada senjata yang terakhir. Senjata pamungkas. Gitu. Sama apa? Gimana ya, Allah yang tahu, kan? Itulah keluar biasaan kita. Baik, alhamdulillah sampai sini. Semoga kita bisa diberi kemudahan Allah untuk membaca ya, mantap. Karena bagaimanapun perintah Allah kepada Rasulnya di ayat pertama adalah Iqra, bacalah, tidak hanya sekedar membaca. Tapi kata perintah bacalah, ya kan? Perintah bacalah. Waktu senggang, waktu menunggu, baca artinya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Dan tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.